Jadi ilmu itu memang dituntut atau dipelajari bukan untuk mencari harta kekayaan. Nah, ini udah masyhur ya di kalangan para ulama di dulu kalau kita ikut ngaji atau membaca kitab-kitab para ulama, ya salah satu kesalahan dalam menuntut ilmu itu adalah niat mencari kekayaan, niat mencari popularitas. Karena nanti ada bias, ya, ada bias. Memang kita nggak bisa bersih secara keseluruhan ya tadi, makanya ini proses perantara. Proses perantaranya itu jangan nanti misalkan malah ada ustadz ngajar nggak dikasih transport. Karena memang tadi sekarang sistemnya ini karena kita pembahasannya pendidikan, kita batasi pada konteks bagaimana pendidikan itu bisa dibangun sekarang. Nah, satu dari sisi murid, kalau kita berguru, kita ya bukan hanya anak-anak kita juga kan masih wajib berguru. Kita masih wajib mencari ilmu juga kan. Kita tidak boleh berorientasi mencari kekayaan, orientasi keduniaan, tapi orientasinya harus ketakwaan. Mencari ilmu itu untuk menjadi semakin bertakwa, semakin soleh, semakin jadi orang bijaksana, dan semakin jadi orang baik. Pengen beramal soleh. Nah, ini. Kalau ada ilmu-ilmu yang justru bukan ilmu sebenarnya. Mungkin ada yang sebenarnya life skill atau keterampilan cuma dibungkus menjadi disebut ilmu atau diistilahkan dengan salah gitu. Keterampilan itu ada konsepnya sendiri, ada pembahasannya, nanti ada istilah magang kita, ya, ada uh, ya apa, learning learning by doing, itu kan learning by doing, life skill, mentoring, partnership dan lain sebagainya. Itu istilah-istilah di pengasuhan untuk mencari dunia. Nah, masalahnya karena itu nggak berjalan, pengasuhan itu di keluarga dan masyarakat hilang, sehingga tidak terjamin, ya, generasi selanjutnya itu tidak terjamin mata pencahariannya apa, nggak jelas, ya kan. Karena tidak jelas mata pencahariannya, maka eh, jadinya dia butuh nanti bekerjanya apa, jadi seolah-olah nganggur kan. Pengen dipindahkan ke sekolahan, ternyata di sekolahnya itu juga eh, aktivitas pendidikannya berkurang karena disibukkan dengan pola asuh, sementara pola asuhnya juga nggak optimal. Nah, di rumah dia sudah kehilangan pola asuh, di masyarakat apalagi. Masyarakat itu sudah nggak punya sistem sosial, nggak punya aturan. Ya, sekarang masyarakat itu udah tercerai-berai, nggak punya modal sosial, nggak punya tradisi yang hidup. Di kebanyakan tempat ya, khususnya masyarakat kota. Kalau di perkampungan sebagian masih memegang kultur dengan baik, dan problemnya kebanyakan nanti di ekonomi. Ya, jadi jangan masuk wilayah pendidikan untuk membahas bagaimana kita supaya kaya atau punya uang. Nah, itu masuknya di kelas ekonomi. Ya, di kelas ekonomi atau di pembahasan ekonomi. Nah, secara praktis orang tua wajib memberikan pekerjaan. Ya, orang tua wajib memberikan pekerjaan. Dimulai dari apa? Kalau di homeschooling nih ya, keluarga homeschooling itu udah mulai dari kecil anak tuh dimulai memberikan pekerjaan dengan apa? Pekerjaan ngepel, nyapu, ya, ngunci pintu, nyalain lampu, cuci piring. Nah, itu dimulai dengan melatih memberikan pekerjaan sampai nanti jangan cuma berhenti di situ, sampai nanti misalkan kalau orang tuanya punya bengkel, orang tuanya punya warung, anaknya dilibatkan, ya, magang. Ya, saya punya kerjaan sebagai jurnalis, anak saya ajak magang, saya ajak ikut ke kantor, ikut rapat, ya, ikut bantu editing, melihat proses produksi penulisan. Ya. Kalau yang peternak, anak-anaknya diajak ke kandang, ajak sampai nanti bisa meneruskan. Jadi orang tua itu harus sampai menawarkan, nak, kamu lanjutkan ini. Bahkan kalau yang menjadi wasiat, anak itu punya tanggung jawab jadi wajib, ya, pekerjaannya. Nah, ini punya sawah, ayahmu petani, ya, keluarga kakek nenekmu petani, ini punya sawah, jangan sampai dijual. Nah, ini kan jadi wasiat, berarti harus jadi petani di anakmu. Nanti kerjaan yang lainnya jadi sambilan. Artinya kan dia pasti, orang tua itu pasti memberikan bekal. Nah, sekarang itu karena konsepnya berubah, pelembagaannya juga carut marut, kita bingung, anak-anak kita atau generasi kita, bukan anak, bahkan kita sendiri itu kebingungan kenapa kita nggak punya pekerjaan, kenapa yang muncul adalah generasi pengangguran. Ya, padahal zaman dulu, ya, tadi saya sudah bilang, anak petani pasti jadi petani, anak nelayan pasti jadi nelayan. Kalau dia mau maju berkembang, dia akan belajar ilmu yang lain.